juga, Pak. Nina pegang HP aja. Mana HP-nya? HP Nina. HP Nina nggak ada paket. Nina nggak ada paket. Itu udah tuh. Belum. Udah ready? Tak ada paket. Apa? Terhubung ke apa nih? Alah, Mak. Ke paketku. Ambil aja HP Nina ya. Oke, Pak. Ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa, Berarti Nina on terus nih, Pak, di Iya. live-nya Rote Bakery. Iya. Takutnya baterai Nina nih yang nggak bisa tuh. Saya aja juga. Oh, sama. Masalah. Nggak perlu. Emang kan harus juga. ketesannya, Pak. TKU Rote. Kecil, Pak. Huruf kecil semuanya. TKU Rote bintang-bintang. Simbol bintang-bintang. Iya, Pak. Nah, Udah, Pak. Nanti Bang Hari kalau waktunya udah agak mendekat, di apa nanti aja ya? kita Ditandain kasih aja ya. tanda. Nanti Bang Hari kalau waktunya udah agak mendekat, di apa aja ya? Ditandain aja ya. Udah baru 7 ya. Ini Bang Hen. Udah. Dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan? Tes 1, 2, 3, tes 1. Udah. Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan? Udah. Udah. Ya. Oke. Kita mulai ya. 1, N, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kopdar bareng Rote Bakery yang selalu memberikan inspirasi dan solusi, yang tentunya dengan menghadirkan program ngobrol santai bersama narasumber yang menarik di bidangnya. Nah, yang kami sajikan khusus untuk seluruh masyarakat Indonesia, yaitu di Provinsi Riau. Nah, senang sekali hari ini Kopdar bareng Rote Bakery kembali untuk menemani aktivitas Rote Lovers dimanapun berada, karena kami ada di semua suasana. Nah, sekedar informasi kalau kita sedang berada di Wisata Kreatif Kampung Bandar Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, yaitu di Rumah Singgah Sultan Siak atau Rumah Mertua Tuan Kadi. Nah, untuk Rote Lovers dan seluruh yang nonton, pastikan untuk simak sampai selesai, karena bagi Rote Lovers yang beruntung akan ada hadiah spesial dan menarik. Nah, caranya gimana? Yaitu gampang banget. Jangan lupa follow akun Instagram Babada Corporation, Rote Foundation, The Inspirachikan, dan Kampung Cookies Official. Dan jangan lupa untuk follow akun TikTok Rote Bakery, serta jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Rote Bakery. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan di pojok kanan bawah atau di kolom komentar. Bagi Rote Lovers yang beruntung, pertanyaan yang masuk akan kita pilih dan akan kita jawab. Nah, senang sekali hari ini saya tidak akan sendirian, karena siang ini kita akan bahas banyak hal yang menarik seputar inspirasi dan sosial, tentunya bersama narasumber yang keren sekali. Nah, sudah ada bersama kita yaitu Bang Hendry. Beliau merupakan manajer CSR Rote. Nah, halo Bang Hendry, apa kabar? Halo Mbak Nina, alhamdulillah Nah, baik Mbak Nina. mungkin bisa diperkenalkan kepada Rote Lovers dan para penonton nih Bang, tentang mungkin CSR itu apa, atau mungkin mau perkenalan diri dulu Bang? Baik Mbak Nina, Oke. terima kasih waktunya Mbak Nina.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi kepada Allah wabarakatuh. Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Mbak Nina, perkenalkan nama saya Suhendri. Saya diamanahkan oleh perusahaan Rote Bakery memegang bagi manajer CSR Rote, Mbak Nina. Oke, berarti dimanakan sebagai manajer CSR di Rote Bang ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu, mungkin banyak nih Rote lovers atau penonton di luar sana yang belum tahu CSR itu apa sih Bang, dan tujuan dari CSR itu sendiri apa sih? Wah, baik Mbak Nina. Sebenarnya Mbak Nina, kalau kita berbicara tentang CSR ini sebenarnya mungkin tak asing lagi di telinga kita. Kenapa? Hampir seluruh perusahaan memiliki yang namanya CSR. CSR ini adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility. Iya, benar sekali. Artinya tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi CSR Rote ini bertujuan untuk mendukung pergerakan budaya kepedulian Rote Bakery terhadap masyarakat di sekitarnya, Mbak Nina. Bagaimana Rote Bakery ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar dari outlet Rote Bakery, Mbak Nina, gitu Mbak Nina. Wah, berarti tujuannya mulia sekali ya Bang Insyaallah. ya, menjadi mobilisasi pergerakan kepedulian terhadap sesama, Iya, terkhusus bagi saudara kita yang kurang mampu. Betul, Mbak Nah, Nina. berbicara tentang CSR berarti sama dengan episode sebelumnya ya Bang, yaitu kan Rote Foundation, di mana program mereka adalah tentang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Nah, berbicara tentang program, ada nggak Bang program inti dari CSR itu sendiri? Mungkin boleh disebutkan. Iya, baik Mbak Nina. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kegiatan sosial itu hampir seluruhnya hampir sama ya Mbak Nina. Cuman kita alhamdulillah CSR Rote Bakery memiliki beberapa program rutin Mbak Nina. Yang pertama alhamdulillah kita ada Rumah Tafiz Entrepreneur. Yang kedua kita ada aksi bersih-bersih masjid. Yang ketiga kita ada paket sembako gratis. Yang keempat kita ada peduli terhadap anak jalanan. Yang kelima kita ada berbagi Jumat berkah. Yang ketujuh kita ada juga bantuan rutin masjid. Ada juga kita namanya SSB Rote, sekolah sepak bola Rotim. Dan yang terakhir kita ada juga namanya pemberdayaan UMKM, Mbak Nina. Wah, banyak sekali Bang ya. Boleh jelaskan nggak Bang dari runtutan program itu apa sih tujuannya Bang mungkin? Oh ya, kalau mau dijelaskan semua nampaknya Mbak Nina waktu Iya benar sekali. Ya, Yang mungkin yang sedang berjalan dan mungkin bisa disampaikan informasi barangkali penting untuk Rote Rovers di luar Mbak sana. Nina. Mungkin kita ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa Mbak Nina, itu kita ada Rumah Tafiz Entrepreneur Rote, Mbak Nina. Kita membangun Rumah Tafiz ini Mbak Nina bertujuan bagaimana kita bisa memberikan wadah pendidikan Al-Quran, pendidikan agama kepada kepada anak-anak yang kurang mampu Mbak Nina, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yatim, mereka yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah yang lainnya. Di sini kita persiapkan wadahnya Mbak Nina, bagaimana mereka bisa menghafal Al-Quran, belajar tentang agama, bukan hanya sekedar hafal Al-Quran tujuan kita Mbak Nina. Harapan kita ini mereka juga berakhlak Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran tersebut Mbak Nina. Dan ada hal yang menarik lagi dari Rumah Tafiz kita Mbak Nina. Selain kita mempersiapkan untuk masa depan mereka, hafalan Al-Quran mereka, juga kita mempersiapkan Mbak Nina bagaimana mereka ini kita bina menjadi generasi-generasi insya Allah menjadi wirausaha nanti ya. Makanya ke Rumah Tafiz kita itu namanya Mbak Nina Rumah Tafiz Entrepreneur. Ya Mbak Nina. Alhamdulillah Mbak Nina, sekarang kita udah membangun dua rumah Tafiz Mbak Nina. Yang pertama Rumah Tafiznya namanya Rumah Tafiz Al-Fatih, yang beralamatkan di Jalan Gang Damai Antariko, Jalan Al-Ikhlas, masih Bukit Barisan juga. Bukit Barisan. Yang kedua Rumah Tafiz kita, Rumah Tafiz Nur ala Nur, itu beralamatkan di Perumahan Cendana, pas di samping kedainya Kopi Pak Ndut Mbak Nina. Kalau boleh tahu itu untuk santrinya udah berapa tuh Bang?
Alhamdulillah kalau untuk santri Mbak Nina sampai sekarang yang mondoknya itu lebih kurang 18 orang Mbak Nina. 18 orang. Ya. Di sini bukan hanya yang mondok aja Mbak Nina. Sebenarnya rumah tahfiz kita ini juga kita buka untuk umum Mbak Nina. Jadi anak-anak yang ingin, mungkin anak-anak di sekitar rumah kita Mbak Nina, rumah tahfiz kita, ketika mereka ingin belajar Al-Quran, insya Allah mereka bisa bergabung dengan santri-santri yang mondoknya Mbak Nina. Wah, menarik sekali. Terus tadi ada abang tersebut program yang kedua itu bersih-bersih masjid bang ya? Itu gimana tuh bang? Oh iya, kita juga ada program bersih-bersih masjid Mbak Nina. Sebenarnya tujuan ini bagaimana kita bisa berkontribusi buat tempat ibadah kita Mbak Nina. Walaupun mungkin aksi bersih-bersih masjid ini di masjid udah ada petugasnya ya Mbak Nina. Iya benar. Tapi inilah bukti kepedulian kita, perusahaan kita di tempat ibadah kita Mbak Nina. Bagaimana kita bisa berkontribusi mendekatkan diri dengan jemaah, menghubungkan hubungan emosional kita dengan jemaah tersebut Mbak Nina. Itu tujuannya. Kalau program yang lainnya tadi bang, selain bersih-bersih masjid? Ya, kita juga ada program namanya berbagi paket sembako gratis Mbak Nina. Tujuan dari program berbagi paket sembako gratis ini, kita ingin bagaimana perusahaan kita bisa berkontribusi berbagi kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin kurang mampu Mbak Nina. Bisa mungkin kita meringankan sedikit beban mereka Mbak Nina. Ini sebenarnya sesuai dengan misi kita yang ketiga Mbak Nina, membangun kebermanfaatan dan keberdampakan secara berkesinambungan sehingga terwujudnya masyarakat Indonesia yang setara, adil dan makmur Mbak Nina. Makanya ini kita mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu ya Mbak Nina. Iya benar sekali. Kalau untuk kebaikan, kalau kita tidak mulai dari yang kecil, mungkin tak akan pernah dimulai yang besarnya Mbak Nina. Inilah kita mulai dari berbagi paket sembako gratis. Alhamdulillah Mbak Nina, untuk setiap bulan itu penerima kita lebih kurang 40 penerima manfaat untuk sembako gratis kita Mbak Nina. Dan itu selalu rutin dikerjakan Bang ya? Insya Allah selalu Mbak Nina. Oke. Nah tadi ada Abang ucapkan kalau ada program yang cukup menarik bagi saya, itu peduli terhadap anak jalanan tuh ya Bang. Iya. Ada nggak Bang cerita yang berkesan di balik program itu? Iya. Peduli terhadap anak jalanan, di sini kita mempunyai kisah sih Mbak Nina. Mungkin. Dulu kita pernah membantu anak suku pedalaman yang mungkin kita sering lihat mereka meminta-minta ya Mbak Nina. Di sini kita juga perhatinkan kondisi saat sekarang ini Mbak Nina. Banyak mungkin anak-anak yang kita yang kurang mampu, namun kita masih kurang perhatian Mbak Nina. Benar sekali. Sehingga di tengah jalan mereka ada yang nggak pakai pakaian Mbak Nina, ada yang nggak pakai baju, ada yang nggak pakai, mohon maaf, pakai celana, apalagi alas kaki. Namun yang heran kita, sebanyak ini di tengah kota tak ada yang peduli Mbak Nina. Jadi inilah fungsi kita. Alhamdulillah kita mencoba bagaimana kita bisa membantu mereka, menyantuni mereka Mbak Nina. Masya Allah, sangat mengiris hati sekali Bang ya kalau kita dengar cerita dari Bang Hendri. Nah Bang, kalau untuk bersih-bersih masjid itu kegiatannya kapan ya Bang? Atau misalnya seminggu 2 kali gitu? Kalau untuk bersih-bersih masjid Mbak Nina, kita lebih kepada biasanya kita programkan 3 kali seminggu Mbak Nina. 3 kali seminggu. Iya. Nah kalau untuk bersih-bersih masjid itu apakah kita yang langsung izin ke masjidnya untuk dibersihkan, atau ada nggak Bang DKM masjid bahkan bagian dari masjid yang minta tolong ke kita untuk dibersihkan? Iya, kalau untuk bersih masjid biasanya kita juga ada yang memprogramkan, kita yang izin kepada pihak masjid, dan ada juga sebagian mereka yang mungkin minta kita untuk membersihkan masjidnya Mbak Nina. Itu tergantung permintaan. Walaupun sebenarnya mereka tidak minta, kita pun sudah ada program kita Mbak Nina. Jadi kita atur dalam seminggu itu 3 kali kita untuk pembersihan masjidnya kita bagilah. Sampai-sampai kita alhamdulillah keluar kota Mbak Nina. Kita sampai ke Tembilahan, kita sampai ke Rengat, sampai ke Rohul, Ujung Batu, Pasir Pengarayan, dan lain-lainnya Mbak Nina. Masya Allah. Nah Bang, dari program yang sudah Abang ceritakan tadi, ada nggak Bang program yang sangat berkesan bagi Abang, akhirnya bisa menjadi pelajaran hidup bagi Abang dari antara program itu? Iya. Mungkin di sini kita memang lebih kepada kepedulian tadi Mbak Bang, Nina. ya. Ya. Sebenarnya di CSR ini kita diajarkan bagaimana kita bisa peduli terhadap lingkungan kita Mbak Nina. Karena memang banyak yang kurang mampu Mbak Nina.
Jadi bagaimana kita betul-betul bisa peduli meringankan sedikit beban-beban dari saudara kita, Mbak Nina. Allah Subhanahu wa taala kan juga pernah mengatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, kata Allah, orang yang mendustakan agama itu siapa, Mbak Nina? Orang-orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin dan juga mereka yang menghardik anak yatim, Mbak Nina. Inilah yang harus kita tingkatkan, kepedulian terhadap anak-anak yang kurang mampu, baik itu fakir miskin ataupun anak yatim, Mbak Nina. Masya Allah. Nah Bang, kalau untuk rumah tahfiz ada nggak syarat untuk mau jadi santri tahfiz gitu Bang? Sebenarnya kalau syaratnya ini kan rumah tahfiz kita nih, Mbak Nina, rumah tahfiz yang gratis, insya Allah, Mbak Nina. Kita memang membangun konsep rumah tahfiz kita ini rumah tahfiz yang terkhusus kepada anak-anak yang kurang mampu, yang putus sekolah, Mbak Nina. Iya. Jadi memang syaratnya kita pertama mereka harus bisa membaca Al-Quran. Yang kedua syaratnya mereka memang anak yatim atau anak yang kurang mampu, Mbak Nina. Insya Allah gratis 100% Mbak Nina. Insya Allah kita persiapkan mulai dari makannya, tempat alat-alat mandinya, dan alhamdulillah kita juga memberikan uang jajan per minggu mereka, Mbak Nina. Inilah pelayanan yang kita berikan kepada anak-anak yang kurang mampu tadi, Mbak Nina. Kembali saya bilang kita bukan hanya sekedar memberikan pendidikan Al-Quran saja, Mbak Nina. Tetapi kita bagaimana memang bisa membentuk karakter mereka sehingga kelak mereka nanti bisa mereka menjadi orang-orang yang berguna, Mbak Nina. Ya. Berarti bukan hanya dibentuk untuk mencintai Al-Quran, tapi berguna juga untuk keluarga dan bangsa gitu Bang ya. Kita nama rumah tahfiz kita rumah tahfiz entrepreneur, Mbak Nina. Ini Mbak Nina yang menarik. Oke, boleh diceritakan Bang. Dua rumah tahfiz kita, Mbak Nina, kita telah membangun 2 unit usaha rumah Masya Allah, mungkin boleh diceritakan ke Rote Lovers, Bang. Yang pertama kita ada unit usaha depot air galon, Mbak Nina. Alhamdulillah lumayan lancar, besar juga per bulannya, Mbak Nina. Terus yang kedua kita ada juga unit usaha kita membangun sebuah kantin di pabrik kilometer 14, Mbak Nina. Kalau depot tadi namanya depot BST, Berkah Santri Tahfiz, Mbak Nina. Kantin kita juga kita kasih BST, Berkah Santri Tahfiz. Oh ya, ada juga satu lagi unit usaha kita, Mbak Nina, namanya untuk barang bekas. Inilah 3 unit usaha ini, insya Allah kita ke depan ini kita ingin membuka pertanian, Mbak Nina. Insya Allah mudah-mudahan bisa terkabul. Tujuannya bagaimana santri kita ini bisa bermanfaat, Mbak Nina. Harapan dari kita semua, Mbak Nina, hendaknya nanti santri kita ini selesai dari didikan rumah tahfiz kita, mereka nggak mencari pekerjaan lagi, Mbak Nina, ya kan? Iya, benar. Kalau kita lihat sekarang, Mbak Nina, mohon maaf, memang ada yang hafiz 30 juz. Setelah mereka selesai dari hafiz 30 juz, mungkin kita bisa tanya-tanya lah, Mbak Nina, selesai dari mondok, kalian mau kemana? Pastilah kadang-kadang mereka juga bingung, Mbak Nina, mau kemana. Kami nggak tahu juga apakah kami melanjutkan pendidikan atau kami hal-hal yang lainnya, Mbak Nina. Inilah yang harus kita rubah. Kita ingin adik-adik kita ini setelah kita didik lebih kurang 3 tahun, mereka udah kita persiapkan tempat kerjanya, Mbak Nina. Bisa jadi mereka meneruskan depot air galon kita. Bisa jadi mereka nanti mengurus kantin kita. Ya, sepaling tidaknya insya Allah mereka akan bergabung dengan perusahaan Rote Bakery. Masya Allah, memang itu tujuan yang sudah dirancang CSR ya, sedemikian rupa, Bang ya. Nah, ini agak sensitif ya, Bang, berbicara mengenai biaya. Yang tadi Abang jelaskan bahwa rumah tahfiz entrepreneur itu gratis, bersih-bersih masjid juga gratis. Itu biaya dari mana sih, Bang, kalau boleh tahu? Iya, kalau untuk sekarang nih kita disupport oleh perusahaan kita Rote Bakery, Mbak Nina. Tapi alhamdulillah, makanya saya bilang tadi, Mbak Nina, kita juga harus bisa rumah tahfiz ini membangun unit usaha juga, Mbak Nina. Kita jangan sampai ketergantungan dari perusahaan kita. Bagaimana hendaknya harapan kita, Mbak Nina, dan minta doanya dari pemirsa, Mbak Nina, bagaimana rumah tahfiz kita ini bisa berdiri sendiri dengan unit-unit usahanya, insya Allah, Mbak Nina. Masya Allah, ya, mantap sekali. Nah, bagi Rote Lovers yang ingin memberikan pertanyaan dipersilahkan ya. Nah, ini Bang, tadi Abang jelaskan ada program yang sedikit menarik nih, Bang. SSB. Nah, boleh dijelaskan mungkin, Bang? Iya. SSB Rote ini, Mbak Nina, itu sekolah
sepak bola roti. Sepak bola Ya, roti. SSB Roti ini juga gratis Mbak Iya, Nina. Masya Ya. Allah. Walaupun ini olahraga, ya, Mbak Olahraga. Nina, walaupun ini olahraga, tetapi kita tetap memberikan wadah yang gratis kepada anak-anak yang mungkin anak skill mereka yang terpendam, mereka ingin bermain bola tetapi wadahnya tidak ada. Di sini kita berikan pendidikan sekolah sepak bola secara Masya gratis. Allah. Alhamdulillah kita berikan mereka baju Mbak Nina, Baju ada seragam. bolanya, Masya ya, dan Allah. lain-lainnya. Ini Kalau gratis Mbak Nina. itu kegiatannya kapan tuh Bang? Kegiatannya itu 3 kali 3 kali seminggu, dalam Mbak Nina. seminggu. Ya. Nah, kalau itu ada batasan usia nggak Bang? Batas usianya ada sampai Nina. Itu lebih mengetahui nanti adanya manajer polanya Oh, SSB itu Rotenya Mbak Nina. berarti itu program yang akan dijalankan ya Bang? Atau sudah berjalan? Alhamdulillah Sudah berjalan, Masya Udah berjalan, Allah. masuk ke 8 bulan sekarang, Masya Mbak Nina, Allah. ya. Nah ini Bang, satu lagi ada program yang cukup menarik ya, yaitu berbagi Jumat Berkah. Nah, itu layanannya kemana saja masjidnya Bang? Berbagi Jumat Berkah di sini kita ada berupa roti Mbak Nina dan juga ada berupa nasi bungkus. Masya Allah. Sekarang ini kan lagi tren juga Mbak Nina, bagaimana masjid-masjid menyiapkan tempat wadah untuk masyarakat yang bersedekah ya Mbak Nina, ingin berbagi. Iya. Jadi kita siapkan wadahnya bagaimana masyarakat setempat bisa saling untuk berbagi makanan Mbak Nina. Alhamdulillah kita dari Rote lebih kurang 1000 pieces roti setiap Jumat ya Mbak Masya Nina. Allah. Ya. Ya mudah-mudahan dengan kita berkontribusi buat masyarakat, mudah-mudahan inilah Allah ridhoi perusahaan kita insya Allah Mbak Nina. Masya Allah. Nah mungkin itu ya penjelasan dari beberapa program. Bagi Roti Lovers yang sekali lagi saya ingin sampaikan, yang ingin bertanya kepada Bang Henry, dipersilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang rumah tahfiz atau apapun. Nah tentang bersih-bersih masjid nih Bang, itu kalau misalnya ada dari masyarakat yang membutuhkan bantuan itu boleh nggak Bang? Boleh. Kalau untuk bersih-bersih masjid, jika ada bapak-bapak pengurus-pengurus masjid yang mungkin butuh bantuan, kita alhamdulillah ada 2 unit alat kebersihan Masya untuk, Allah. masjid Bersih. Mbak Nina. Nanti mungkin bisa hubungi kami langsung, boleh disebut Boleh, nomor boleh. HP-nya? Nomor HP 0812 76121418. Bisa Masya langsung, Allah. itu WA juga Mbak Nina, bisa chat atau seperti apa Mbak Nina. Nah. Insya Allah akan kita datangi Akan masjid. kita bantu Bang ya. Iya. Nah itu pemirsa. Nah tadi disebutkan juga kalau semua program yang disebutkan tadi itu gratis tanpa biaya karena itu tanggung jawab dari pemerintah. Tapi CSR Rote tidak menutup diri untuk bagi masyarakat atau Rote Lovers yang ingin menjadi donatur gitu ya Bang, Iya, atau betul. yang ingin memberikan bantuan untuk rumah tahfiz entrepreneur atau program lainnya, dipersilahkan untuk menghubungi Bang Henry juga. Nah Bang, untuk kegiatan terdekat CSR ada nggak Bang? Alhamdulillah, insya Allah Mbak Nina, untuk bulan 8 ini kita ada agenda dua agenda besar Mbak Nina. Yang pertama, insya Allah kita akan mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Insya Allah lokasinya itu di Air Molek Mbak Nina. Kemarin Alhamdulillah Pak Lurahnya dari Air Molek datang langsung ke kantor kita untuk kerjasama bagaimana pelatihan ini bisa diberikan kepada masyarakat Air Molek. Masya Insya Allah Mbak Allah. Nina. Dalam waktu dekat ini juga bulan 8 insya Allah kita akan mengadakan Liga SSB Rote Liga tadi, insya Allah, SSB. Mbak Nina. Mungkin itu agenda yang besar yang akan kita lakukan bulan depan Mbak Nina. Nah, untuk penyelenggaraan sholat jenazah itu kan dilakukan di Air Molek ya Bang? Iya, insya Ada nggak syaratnya Bang atau harus mendaftar dulu gitu? Tidak juga Mbak Nina, sebenarnya ini menjadi program rutinan kita setiap per 3 bulan Setiap Mbak per Nina. 3 Iya. bulan. Jadi ketika ada mungkin masyarakat ataupun pengurus masjid yang ingin mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah, mereka bisa hubungi kita secara langsung Mbak Nina. Nah, ada pertanyaan ini Bang, gimana Bang cara masuk rumah tahfiz tadi Bang? Bisa hubungi kita secara langsung atau bisa datang ke kantor kita di Jalan Bukit Barisan, Jalan Bukit lantai Barisan. 3 Rote Bakery Mbak Nina. Nah. Nanti untuk persyaratannya bisa nanti kita kondisikan di sana Mbak Nina. Masya Allah. Nah, itu bagi Rote Lovers yang ingin mendaftarkan mungkin tetangganya, anaknya di rumah tahfiz, boleh langsung menghubungi Bang Henry atau bisa langsung menghubungi kantornya CSR di Bukit Barisan, tepatnya di outlet Rote Bakery lantai 3 Bang ya? Iya, betul, Oke. Mbak Nina. Nah, ada nggak Bang untuk pesan kesan Rote Lovers atau masyarakat di luar sana? Iya, untuk
pesannya diharapkan kepada Rote Lovers untuk selalu berbelanja di outlet Rote terdekat. Insya Allah sebagian dari keuntungan yang Bapak Ibu belanjakan, Insya Allah akan kita pergunakan untuk membantu umat, Insya Allah. Terus yang kedua, kita bagaimana kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan yang terdekat kita terlebih dahulu, Mbak Nina. Mungkin itu saja, Mbak Nina. Karena Jackie Chan juga pernah berkata, Mbak Nina, dengan satu bantuan, kepedulian, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, ini bisa merubah kehidupan orang lain tersebut, Mbak Nina. Masya Allah, benar sekali. Kalau kita memudahkan orang lain atau membantu orang lain, rasanya hati senang, Bang. Iya. Bermanfaat untuk orang lain itu ternyata membuat kita merasa bangga terhadap diri sendiri terutama, Bang, ya. Nah, mungkin bagi Rote Lovers, sekali lagi yang ingin menjadi donatur atau ingin memberikan bantuan kepada program-program yang disebutkan CSR tadi, yaitu rumah tafid dan lain sebagainya, boleh untuk menghubungi Bang Henry atau langsung datang ke kantor. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menginformasikan dan sekali lagi saya informasikan bahwa bagi Rote Lovers yang ingin memberikan pertanyaan, kami masih membuka. Nah, sebelum saya tutup, sedikit saya ingin sampaikan bahwa Rote Bakery bulan ini memiliki promo, yaitu muffin dengan 2 varian, double coklat dan vanilla berry, dari harga 8.500 menjadi 6.500. Nah, untuk promo bulan depan jangan lewatkan, yaitu ada promo paha ayam free kota eksklusif isi 6 dengan harga 30.000. Nah, dan jangan lupa tetap pantengin Instagram Rote Bakery karena bulan depan Rote Bakery akan launching produk baru, yaitu roti isi daging dan donat, roti isi daging dan donat isi ayam. Roti isi daging dengan harga 8.500 dan donat isi ayam dengan harga 6.500. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa Rote Bakery juga sudah tersedia di GoFood dan Grab serta Shopee Food. Nah, bagi Rote Lovers atau masyarakat yang mungkin mager mau belanja keluar, bisa dari sosial media atau dari yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin sebelum saya tutup nih, Bang, ada lagi yang ingin disampaikan untuk Rote Lovers? Ya, paling gini aja, Mbak Nina, khairunas yang fa'ulinas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar zarah, sebesar debu, maka akan Allah balasi. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, dosa walaupun itu sebesar zarah, maka akan Allah balasi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita, Mbak Nina. Itu saja, Mbak Nina. Karena sekecil apapun kebaikan akan dibalas sama Allah, maksudnya begitu, Bang. Nah, bagi Rote Lovers juga saya sampaikan bahwa Babada Corporation juga baru membuka unit bisnis baru, yaitu kuliner, yaitu diinspirasikan, yang berada di Jalan Bukit Barisan, tepat di depan outlet Rote Bakery Bukit Barisan. Makan sepuasnya hanya dengan 15.000 aja, yang dibuka mulai jam 6:30 sampai jam 10 malam. Nah, mungkin itu saja dari kami. Mungkin itulah cerita inspirasi yang disampaikan oleh narasumber kita selaku manajer CSR Rote. Dan apabila, sekali lagi saya sampaikan, apabila Rote Lovers dan masyarakat yang ingin menjadi donatur atau membantu program CSR, dipersilakan untuk menghubungi Bang Henry. Mungkin itu saya dari kami. Apabila ada silap kata dari kami berdua, ada pertanyaan ya? Enggak ada. Oke, mungkin sebentar ya, kita cek dulu mungkin ada pertanyaan. Nah, ada yang bertanya nih, Bang, ternyata untuk harga air galonnya berapa nih, Bang? Dan bisa nggak diantar ke alamat? Iya, untuk air galon BST kita, untuk harga yang Mbak Nina, itu kita jual untuk masyarakatnya 4.000 per galonnya. 4.000 per galon. Dan bisa kita antar alamat. Masya Allah. Tinggal telepon, serlok, artinya insya Allah kita siap meluncur, Mbak Nina. Masya Allah. Ya.
Sekali lagi keuntungan dari unit usaha kita ini 100% Mbak Nina kita pergunakan untuk operasional rumah tapis kita, Mbak Masya Nina. Allah. Nah, begitu Roti Lovers, harganya 4.000 dan bisa diantar ke alamat, tinggal Sherlock dan telepon Bang Henry, begitu Bang Henry. Nah, mungkin itu saja dari kami karena sudah karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang menyangkut program CSR, kami tutup. Sekian dari kami, apabila terdapat salah kata kami mohon maaf. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Roti Lovers dan masyarakat yang sudah menonton. Tetap saksikan dan pantengin terus Instagram Rote Bakery. Sampai ketemu di Kopdar Bareng Rote Bakery episode selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bang Henry yang sudah menjadi narasumber hari ini. Sekian dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.